Di mana akal sehat Bapak? Orang yang pulang bertapa, Bapak percaya aja di Nabi. Jadi tidak ada kemudian di dalam kitab para nabi memberikan kemudian bahwasanya nabi palsu itu adalah yang menerima wahyu di dalam goa. Itu enggak ada. Karena di dalam goa itu ada namus. Setan Jangan maksudnya. kau menghina Namos. Karena Nabi Musa diajarkan oleh Namos. Namos itulah yang disebut Torah. Hanya ajaran namus yang mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh. Kristen, definisinya apa itu Namos? Anda hanya menghujat. Kalau dalam sudut pandang kekristenan jelas sekali. Hanya Warokah bin Naufal mengatakan, kalau namus itu adalah setan. Anda hanya ingin mencaci maki. Namos itu dalam bahasa Yunani pun artinya hukum. Kenapa jadi setan? Anak Bata, Anda tadi mengatakan bahwa Warokoh bin Naufal mengatakan Nomos itu setan. Ya, coba di bagian mana mengatakan itu? Itu yang mau aku jawab. Itu yang mau Iya aku mana? jawab. Ayo tunjuk di bagian mana? Paragraf berapa? Ayo. Coba sekarang kita baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3. Ini saya sedang baca ini. Nah, artinya Muhammad menceritakan kepada Warokah apa yang dilakukannya kan? Warokoh bin Naufal mengatakan Nomos setan itu di mana? Nah, ini kalau video ditonton, ini banyak yang nonton. Ya ini orang dimasukkan lagi karena dia Tolong direkam itu tadi, tolong direkam. Ya, Apa itu di ini live, nanti? live Ya. ini. Iya nanti diambil terus diviralkan biar kapok dia mengatakan malaikat Jibril itu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Hampa ya. Udah aku bilang cek aja sekarang contoh gereja yang ada di kubur Yesus itu. Mereka semua orang-orang Yahudi. Orang Kristen mula-mula itu orang-orang Yahudi. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata Tuhan Yesus. Dia mendirikan jemaatnya. Sayalah jemaat Tuhan Yesus. Lalu dia juga mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan Paulus. Paulus mengajarkan kami baptis, artinya sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi udah aku jawab ya, tidak ada yang berbeda. Apa yang diajarkan Paulus, contoh, Santo Petrus mengajarkan tentang firman Tuhan ke Roma dan dia menjadi uskup Roma pertama. Ketika Paulus juga sampai ke Roma, dia mengajarkan hal yang sama. Pengajaran itu apostolik dan tradisi. Diajarkan secara turun-temurun, tidak ada yang berbeda. Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Kami orang Kristen melakukan perjamuan kudus. Nah gitu ya, jadi kita tidak bisa, orang Kristen ini ya, orang Kristen tidak ada gunanya menolak Paulus. Sebab apa yang diajarkan Tuhan Yesus, semua diajarkan Paulus. Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus mengajarkannya, kami lakukan. Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Paulus mengajarkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi orang Kristen itu tidak punya alasan untuk menolak Paulus. Nah, sekarang saya bertanya, di mana akal sehat Bapak? Orang yang pulang bertapa, Bapak percaya jadi nabi? Cobalah dulu. Bisakah kita mempercayai orang yang pulang bertapa jadi nabi? Apalah dalil-dalilnya? Apalah nilai positifnya orang yang pulang bertapa bisa jadi nabi? Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi tidak ada kemudian di dalam kitab para nabi memberikan kemudian bahwasanya nabi palsu itu adalah yang menerima wahyu di dalam goa. Itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi penghujatan dengan mengatakan bertapa. Orang bertapa itu identik dengan ajaran orang-orang yang syirik. Sementara Rasulullah justru menghindari perbuatan seperti itu. Dia bertahanut sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mencari Allah sampai menemukan Allah. Begitu juga beliau. Dia keluar dari goa. Ketika dia keluar dari goa itu pun tidak pantas disebut goa karena dia terbuka, cuman ada ruang. Yang disebut goa itu kecil, pengap, masuk ke dalam gelap gulita. Ini tidak. Dan goanya masih ada, tempatnya masih ada sampai sekarang. Dan beliau cuman sekali di situ menerima petunjuk. Cuman sekali, selebihnya 22 tahun lebih itu bukan di situ lagi. Sementara ada nabi mengajarkan ada mayat keluar dari goa jadi Tuhan. Ini yang bermasalah.
Masakan mayat masuk ke goa, keluar dari goa jadi Tuhan? Siapa yang ngajarkan? Nabi Saulus. Di mana? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, untuk bangkit menjadi Tuhan. Wah, hebat kali Nabi Saulus ini. Mayat masuk ke dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Tapi orang Yahudi menganggapnya hantu. Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Sampai di Roma jadi Tuhan si hantu tadi. Kan gawat ini. Rasulullah menerima wahyu cuma sekali. Dan ajarannya Al-Quran sekarang kita lihat. Adakah Al-Quran mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Enggak. Tapi yang di sebelah, belajar lagi Bung, anak Batak, belajar. Coba Pak Ustadz membaca dulu di dalam Sahih Bukhari 3. Coba Pak Ustadz dulu membaca di dalam Sahih Bukhari 3. Tapi harus ada kejujuran ya. Kalau mau mencari yang benar itu harus jujur dulu. Lepaskan dulu doktrinnya. Coba baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3. Dia masuk ke dalam goa. Bawa bekal. Bekalnya habis, diambilnya lagi ke rumah. Lalu dia bertahanuts lagi di dalam goa itu. Ibadah di malam hari. Coba orang yang belum punya agama beribadah di dalam goa, bukankah itu sesuatu yang musyrik? Tentu saja itu sesuatu yang musyrik. Coba baca deh dengan pakai akal dan kerendahan hati Sahih Bukhari 3. Itulah awalnya Muhammad menjadi nabi. Nah, lalu Pak Ustadz tadi mengatakan, oh cuma sekalinya firman Tuhan datang kepada dia di dalam goa itu. Kalau malaikat yang menyampaikannya berbeda, enggak masalah. Artinya setiap manusia juga bisa didatangi setan. Tetapi jelas sekali bahwa Muhammad menerima wahyu dari namus yang ada di dalam goa itu. Dan namus yang di dalam goa itulah yang berbicara kepada dia selama 22 tahun. Kan begitu. Kalau yang menyampaikan firman Tuhan itu berbeda, nggak masalah. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Bahwa namus yang menemui dia di dalam goa itu, namus tersebut juga lah yang menyampaikan firman kepada dia selama 22 tahun. Coba baca deh Sahih Bukhari 3. Sampai sekarang belum ada yang bisa membantah itu. Bahkan ini nggak pernah diajarkan di masjid. Ini namus. Kenapa pendeta mengatakan itu namus ketika Muhammad menanyakan kepada pendeta? Kenapa pendeta mengatakan itu namus? Karena di dalam goa itu ada namus. Setan maksudnya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpannya sampai hari penghakiman gitu. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau Anda membaca data Petrus, 2 Petrus, dibaca dong. Jangan karena ada goahnya Anda melupakan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 2. Saya ikuti arah Anda. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini perkataan siapa nih? Perkataan Petrus katanya. Kepada siapa? Kepada Bani Israel katanya. Di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi palsu. Demikian juga akan ada guru-guru palsu di antara kamu. Ini meludah ke atas, kena muka sendiri nih. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti sudah ada ajaran, kemudian mereka memasukkan ajaran-ajaran sesat. Ajaran yang ada di tengah-tengah Bani Israel dimasukkan lagi ajaran yang sesat. Itu yang perlu saudara pahami. Nah sekarang kalau kita berbicara namus, Anda ngerti namus enggak? Bisa Ibrani enggak Anda sikit-sikit? Namus itu hukum. Makanya ketika kemudian Anda membawa data, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW diceritakan dalam Sahih Bukhari nomor 3. Ini cuma sekali. Inilah yang saya katakan Yesaya 29:12 yang membuat Anda tadi termehek-mehek lari ke Yeremia 1 yang nggak ada hubungannya. Ini yang menggenapi, Bung. Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, Iqra. Orang itu berkata, aku tidak mampu membaca. Ini yang Anda bawa ini.
Sehingga ahli kitab pada masa itu, orang Nasrani pada saat itu, Waraqah, disampaikan ciri-cirinya. Maka apa dikatakan? Dia adalah namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya namus itu atau nomos itu artinya hukum. Hukum itu Taurat. Yang datang mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa, itulah juga yang datang mengajarkan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajari lagi, namus itu apa? Belajar. Itu penting. Silakan. Oke, baik. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan namus itu adalah hukum, ya Pak Ustadz sudah berdusta di hadapan ribuan orang. Coba baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3 itu. Yang menemuinya itu ada sesosok roh. Roh namus ini. Bukan hukum. Orang bisa mendekap kok. Bedakan hukum dengan malaikat yang ada di dalam goa. Yang menemui Muhammad itu bukan hukum, tetapi ada malaikat menemui dia di dalam goa ini. Paham ya Pak Ustadz ya? Hukum mana bisa bersuara? Hukum itu undang-undang. Mana bisa undang-undang mendekap? Jadi yang menemui malaikat itu bukan hukum, tetapi malaikat. Waraqah mengatakan malaikat namus. Gitu loh. Orang Islam mengatakannya Jibril. Bukan hukum. Menurut orang Islam, malaikat Jibril lah yang menemui Muhammad itu di dalam goa itu. Menurut Waraqah bin Naufal, menurut orang Nasrani, malaikat namus lah. Bukan hukum. Tetapi memang malaikat yang keberadaannya ada. Gitu loh. Lalu Pak Ustadz tadi mengatakan, cuma sekali. Yang menjadi permasalahannya, apakah berbeda malaikat yang menemui dia di dalam goa itu dengan yang menemui dia setelahnya? Kan tidak. Yang berbicara kepada dia selama 22 tahun adalah malaikat yang sama yang menemuinya di dalam goa itu. Atau kalau Islam menyebutnya Jibril, Nasrani menyebutnya namus. Berarti kalau malaikat itulah yang menemui dia, sehingga benarlah ya apa yang dikatakan Nasrani, Waraqah bin Naufal. Ini namus. Namus itulah yang menemui dia selama 22 tahun itu. Dan sesuai juga dengan ajarannya. Ajaran Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh. Hanya ajaran namus yang mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Ketika Anda berbicara mengenai nomos atau namus, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan an-namus. Itu adalah kata serapan dari bahasa Yunani namau yang artinya hukum. Hukum ini didatangkan oleh Nabi, oleh malaikat. Malaikat ini yang membawa hukum. Kisah para Rasul 7. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ini datang mengajarkan kemudian hukum. Maka disebut Torah. Pahami itu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Di dalam kisah para Rasul 7 yang bercerita tentang Nabi Musa. Data nomor 53 dan 38. Jadi nomus itu adalah yang membawa hukum kemudian. Makanya di dalam hukum Taurat itu disebut Torah. Karena dia itu adalah berasal dari nomos. Nomos inilah malaikat itu yang datang kepada Bani Israel. Kepada Nabi Musa yang diajarkan kepada Bani Israel. Makanya di dalam, kalau Anda melihat di dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan gini. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada Bani Israel. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan Hautos honomos hon prateto Moses enepos homin Israel. Belajar lagi sedikit supaya Anda bisa paham ke situ. Jadi ketika berbicara hukum, dibawa oleh yang membawa hukum malaikat disebut nomos. Hautos honomos hon prateto Moses. Jadi hukum datang kepada Nabi Musa disebut nomos. Jangan kau menghina nomos, karena Nabi Musa diajarkan oleh nomos. Nomos itulah yang disebut Torah. Dalam bahasa Ibraninya disebut Pesot Hatorah Ashiro. Oke ya, perlu belajar supaya bisa sedikit naik level. Silakan. Oke, yang mana satu yang benar? Coba dulu, yang mana satu yang benar? Tadi Pak Ustadz mengatakan namus itu hukum.
setelah kubongkar namus itu adalah malaikat Jibril, maka Pak Ustadz mengakui yang membawa hukum inilah namus. Yang mana satu yang benar? Namus itu hukum yang dibawa atau malaikat yang membawanya? Gitu loh. Harus jelas dulu dong. Namus ini, apakah namus ini hukum atau namus ini malaikat Jibril? Coba jelaskan dulu dong dengan detail. Namus ini hukum yang dibawa malaikat Jibril, seperti yang Pak Ustadz katakan itu seperti Torah itu, atau namus ini adalah malaikat Jibril? Harus jelas dulu dong. Jangan bimbang. Tadi Pak Ustadz mengatakan namus itu adalah hukum. Nah, aku mengatakan namus itu adalah malaikat Jibril, sesuai dengan yang dipercayai oleh orang-orang Islam pada umumnya. Sekarang Pak Ustadz tegaskan dulu, namus ini hukum yang dibawa malaikat Jibril atau malaikat Jibril itu? Paham ya? Kalau nggak paham nggak tahu lagi aku. Namus itu apa sebenarnya? Namus itu hukum yang dibawa malaikat Jibril atau namus itu adalah malaikat Jibril itu? Kalau dalam sudut pandang kekristenan jelas sekali ya kalau namus itu ya. Makanya Warokah bin Naufal mengatakan kalau namus itu adalah setan menurut Warokah bin Naufal karena dia berada di dalam goa sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau nggak paham lagi Pak Ustadz, nggak ngerti lagi aku deh. Kenapa Warokah bin Naufal mengatakan namus itu setan? Kenapa tidak dikatakannya ini malaikat Jibril yang membawa hukum? Kenapa tidak dikatakannya? Karena diberitahu oleh Muhammad, aku pergi ke dalam goa. Di dalam goa inilah aku ditemuinya. Dalam Sahih Bukhari 3, baca aja deh Sahih Bukhari 3 atau Sirah Nabawiyah. Karena di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, di dalam goa itu ada setan. Makanya Warokah mengatakan ini namus, kata Warokah. Jadi jelaskan dulu deh, namus itu hukum atau malaikat Jibril? Silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kalau malaikatnya disebut Roh Kudus yang kemudian Anda ambil. Roh Kudus ini malaikat, itu namanya. Oke? Ruah Hakodes, itu namanya. Sementara kalau Anda membawa 2 Petrus 2, tidak ada hubungannya. Di situ malah disebut Angelos. Oke? Tidak ada kata nomos atau kata apapun yang Anda hujat kepada nomos. Nggak ada. Coba Anda kasih definisi nomos itu apa? Menurut Kristen, definisinya apa itu nomos? Dari segi bahasa, dari segi siapa itu nomos? Coba kasih saya. Ini Anda hanya menghujat, Anda hanya ingin mencaci maki. Nomos itu dalam bahasa Yunani pun artinya hukum. Kenapa jadi setan? La haula wala quwata illa billah. Nomos atau nomou itu hukum. Jadi nomou yang datang di dalam gua itu adalah hukum. Siapa yang membawanya? Roh penolong atau roh penghibur atau Roh Kudus yang disebut Jibril. Makanya Warokah mengatakan nomos, nomos, nomos. Artinya apa? Ini sudah saatnya tiba hukum Tuhan datang. Dibawa oleh yang maha suci, yang suci dari yang maha suci, yaitu Roh Kudus. Al-Quran menarasikan dengan sempurna data itu. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Jadi datang dari Allah, bukan datang dari goa. Rasulullah kemudian ada bertahannuts, datang dari langit, malaikat turun ke bawah. Menyampaikan nomos, menyampaikan hukum. Makanya Islam itu hukumnya sempurna. Di Kristen tidak ada hukum kecuali hukum kasih, itu pun hanya dibuat-buat. Nah, ini yang perlu saudara-saudari. Jadi kalau Anda menghujat nomos, itu sama halnya Anda menghujat Nabi Musa, karena yang datang kepada Nabi Musa itu nomos, hukum-hukum Tuhan. Oke, paham sampai sana? Tidak ada sedikit sebelum dilanjut saya sedikit. Anak Bata, Anda tadi mengatakan bahwa Warokah bin Naufal mengatakan nomos itu setan. Ya, coba di bagian mana mengatakan itu? Karena kalau saya lihat di Sahih Bukhari 3 ini, justru Warokah bin Naufal itu akan mengikuti Nabi Muhammad karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu nomos. Anda tadi mengatakan nomos siapa namanya Warokah bin Naufal mengatakan nomos itu setan, ini pada bagian mana? Hati-hati kalau ngomong. Oke, baik. Ya. Tuhan, judul dialognya Tuhan. Ya, ini tidak berbicara tentang Al-Quran. Yang kita bicarakan ini adalah
awal pertama Muhammad itu menjadi nabi. Sabab musababnya kenapa dia bisa jadi nabi? Kayak mana sebab nuzulnya itu yang kita bicarakan. Bukan kita nggak membicarakan Al-Quran. Nah, coba baca dengan jelas dalam Sahih Bukhari 3. Sebenarnya Sahih Bukhari 3 ini harus dijelaskan oleh orang-orang yang paham. Karena kalau sempat dia tidak paham dibacanya Sahih Bukhari 3 bisa murtad. Coba baca deh Sahih Bukhari 3. Muhammad kan pergi bertahanut ke dalam goa itu. Beribadah di malam hari pula itu. Ke dalam goa itu. Nah, yang bertemu dia di dalam goa ini namus. Menurut pendeta Nasrani. Kenapa dia mengatakan ini namus? Karena dia kan diceritakan dulu. Coba ceritakan dulu apa yang kau alami. Kan itu dikatakan Khadijah kepada Muhammad. Lalu Muhammad menceritakan, aku pergi ke dalam goa. Lalu di dalam goa itu aku bertahanut. Tolong jangan melebar kemana-mana. Tolong dijawab pertanyaan saya. Di dalam Sahih Bukhari 3 ini di mana Waraqah bin Naufal mengatakan Nomos itu setan seperti bacotmu tadi? Mana? Itulah yang mau aku jawab. Itu yang mau iya aku mana? jawab. Ayo tunjuk di bagian mana? Di Oke. paragraf berapa? Ayo. Coba Tunjukkan. sekarang kita baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3. Ini saya sedang baca ini. Nah, artinya Muhammad menceritakan kepada Waraqah apa yang dilakukannya kan? Waraqah bin Naufal mengatakan Namus setan itu di mana? Sebelum Tolong jawab ayo. Waraqah bin Naufal, Ingat sebelum loh, Anda Waraqah masih bin- dalam anu loh. Dengar Uji dulu coba loh. pembebasan loh. Mau masuk Loh. penjara lagi? Anda Kok sudah nggak menghujat ngancam? tadi soalnya. Mana ada aku menghujat, aku membaca Anda tadi mengatakan Waraqah bin Naufal mengatakan Nomos itu setan di bagian mana? Anda masih bebas bersyarat, ayo kabur kau kan? Dasar anjing gila kau. Jangan hati-hati Pak De, biar jangan terpancing. Ya itu apa? Dia menghujat itu tadi, mengatakan Abu siapa? Waraqah bin Naufal mengatakan Nomos itu setan di bagian mana? Ini memang benar-benar anjing kau ini. Sabar Pak De, jangan terpancing. Ini Sabar Pak De. biar ini dijadiin bahan aja gitu. Mudah-mudahan Kemenkumham tahu ini orang ini masih dalam pembebasan bersyarat. Nah, ini kalau video ditonton, ini banyak yang nonton. Ya ini orang dimasukkan lagi karena dia Tolong bertindak. direkam itu tadi, tolong direkam Ya apa itu ini dicoba live nanti. Pak De. Live Ya. ini. Iya nanti diambil terus diviralkan biar kapok dia mengatakan malaikat Jibril itu setan. Ya ntar dulu Pak De, saya terusin ya. Apa itu bebas bersyarat? Bebas bersyarat itu hukumannya 1 tahun. Tapi dia sudah menjalani setengah. Dia mengajukan PB, bebas bersyarat. Terus itu disetujui. Tapi dengan catatan dia tidak boleh melanggar hukum lagi. Nah ini kalau sampai ketahuan sama yang memberikan pembebasan bersyarat, dia akan masuk lagi. Gitu ya. Itu hati-hati kau anak Batak. Kau tadi udah berjanji, tobat, tidak akan mengulangi lagi. Tapi ternyata kau ini mulutmu memang dasar nggak bisa dipegang. Tapi ingat aja, ini kalau Dia sampai melakukan penipuan Bang Andi. iya, ini berbuat lagi kejahatan yang sama. Dan ingat aja nanti, lu jangan framing lagi. Kalau pembebasan bersyarat lu dicabut, ya lu akan menjalani lagi. Gitu aja sih dari saya Pak De. Yang lain lanjut. Masa mengatakan menurut Waraqah bin Naufal Nomos itu setan. Nah di mana saya cari-cari di dalam Sahih Bukhari 3 ini? Justru Waraqah bin Naufal mengatakan seandainya aku mengetahui umurku masih panjang, engkau menjadi nabi, aku akan mengikutimu. Nah kalau dia mengatakan nama setan, bagaimana mungkin Waraqah mau mengikuti dia, mengikuti Nabi Muhammad? Kurang ajar orang ini. Saya itu akan baik sama Kristen kalau dia baik, dia sopan. Tapi kalau udah menghujat, bagi saya, Anda semua yang menghujat anjing kalian, ya. Sabar Pak De. Jadi bebas bersyarat nih ya. Apa itu bebas bersyarat? Itu ya, nih ya. Mengintegrasikan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan pasal 10 nomor 11 Undang-Undang 22 tahun 2022. Ini Pembebasan Bang bersyarat. Andi, Tuh, hati-hati lu biar ya. saya bacakan Sahih Bukhari 3 ya. Ya, silakan.
Ini saya bacakan ya. Perjalanan hidup Rasulullah. Nah ini adalah namus malaikat Jibril yang Allah utus kepada Nabi Musa. Ini Waraqah bin Naufal ngomong begitu ya. Ini adalah namus malaikat Jibril. Ini adalah namus dalam kurung malaikat Jibril yang Allah utus kepada Nabi Musa. Andaikan saja aku masih muda saat itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu, ujar Waraqah, seorang pemuka agama saat itu yang dikenal religius dan terpercaya, ya. Dalam buku tersebut diceritakan Nabi Muhammad SAW Waraqah, setelah kejadian di Gua Hira, malaikat Jibril datang kepada Nabi yang saat itu sedang uzrah di Gua Hira ketika berusia 40 tahun. Malaikat Jibril berkata bla bla bla, ini tentang surah Al-Alq itu tadi. Nah ini Waraqah bin Naufal akan mengikuti Nabi Muhammad kok. Kan seandainya dia masih mengetahui Nabi Muhammad itu diusir oleh kaumnya, karena dia tahu, Waraqah bin Naufal itu tahu kalau Nabi Muhammad ini nanti jadi nabi, dia akan diusir kaumnya. Nah justru Waraqah bin Naufal itu akan berpihak kepada Nabi Muhammad. Masa dikatakan menurut Waraqah bin Naufal namus itu adalah setan? Ini kan kurang ajar namanya ini. Iya Pak D, sabar Pak D. Tapi kalau yang mendatangi Paulus itu bisa jadi setan, saya punya dasar loh bilang. Karena dalam diikuti teman-teman Kristen itu, karena dalam kitabnya mereka, iblis bisa berubah menjadi malaikat terang gitu. Jadi kalau seandainya yang berjumpa dengan Paulus di padang gurun itu adalah iblis tuh dasarnya ada. Karena yang dilihat Paulus itu cahaya terang. Nah, dan kita punya dasarnya dari Bible bahwa iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Kalau namus itu tidak ada, ya kalau memang namus iblis, ya tunjukkan definisi bahwa namus itu artinya iblis gitu. Langsung lari dia, ketakutan dia tadi itu. Jangan marah-marah Uni, jangan marah-marah, sabar Uni. Sabar Pak Bang Ardiansah, jangan marah-marah. Tadi dia bilang kitab Wahyu itu masuk Septuaginta ya Bang Ardiansah. Septuaginta itu isinya ditulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Aduh ya Allah. Aku tadi nonton itu. Yang nulis belum lahir, Paulus juga belum lahir, kitabnya udah ada. Iya. Nih ya, kalau kita tuh enak, umat Islam itu kalau bicara tuh pakai dalil, pakai dasar nih contohnya tuh. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Gitu, menyamar dia. Menyamar, kalau menyamar itu pura-pura jadi malaikat. Nah, tuh. Ada kita datanya, kita nggak asumsi, kita tidak menghujat. Kita tidak kita tidak mungkin mengada-adakan sesuatu gitu. Itu umat Islam tuh gitu kalau diskusi. Yang jelas ini orang sudah melanggar kategori pembebasan bersyarat. Mudah-mudahan Bapas gitu ya bisa mendengarkan ini agar pembebasan bersyaratnya bisa dicabut kembali. Apa itu? Yang telah dia lakukan adalah satu, menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ini kalau pembebasan bersyarat sudah diberikan, tapi dia berbuat lagi seperti tadi, itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dua, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat, tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Ini orang ini masih dibimbing, tidak layak untuk debat, menimbulkan keresahan, apalagi tadi ada unsur menista. Nah mudah-mudahan ya lapas tempatnya dia ditahan itu mengambil kembali orang ini udah melanggar pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022 itu ya. Jadi teman-teman harap maklum saja, mudah-mudahan ini terpantau ya di YouTube Bang Juma, banyak yang nonton. Mudah-mudahan penegak hukum Kemenkumham dapat memantau ini agar ini dimasukkan anak ini lagi.
karena menimbulkan keresahan, belum layak untuk diskusi, belum layak tampil di media. Mestinya dia itu dibimbing di luar lapas, gitu loh. Tapi ini menimbulkan keresahan masyarakat, gitu ya. Hati-hati kau anak Batak. Makanya kau kabur, Kalau kau merasa dirimu ini berbahaya, gitu loh. Itu kira-kira dari saya dari segi hukumnya. Makasih. Makanya tadi saya bilang ini anak nggak layak diskusi loh. Kenapa? Ini anak masih dalam pengawasan lapas. Apa sih itu bebas bersyarat? Bebas bersyarat itu dia ajukan sudah menjalani sebagian dari hukumannya itu. Dia berkelakuan baik, bisa dipantau, laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berbuat baik di luar sana. Tapi ini tidak berbuat baik, menimbulkan keresahan, bahkan menista tadi itu, membolak-balik fakta. Kan begitu. Ya kita doakan saja, lapas turun tangan, ambil lagi orang ini, masukkan ke dalam untuk dibina lagi deh. Kalau di luar berbahaya, Pak. Ya, Kemenkumham ini berbahaya ini orang, bisa menimbulkan keresahan. Dari awal tadi dia udah berjanji tidak akan melakukan. Tapi seiring dakwah waktu, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini orang sangat berbahaya menurut saya. Ini orang dulu ditangkap teman-teman, ini menista agama Islam. Mana itumu gitu. Waduh, tahu sendiri kan seperti apa. Dan ini orang tidak ada yang melaporkan, tertangkap tangan atas cyber. Apa itu polisi cyber? Ya polisi ya seperti kita ini, ada yang menjaga kita, ada yang memantau kita. Kemudian terproses, vonisnya jatuh 1 tahun, dijalani sudah setengah PB dia. Dan makanya tadi saya masih PB Bang Juma, nanti kalau lepas saya PB. Tapi seiring waktu, bukannya dia baik-baik, tiap hari buka komal, tiap hari berkoar-koar, tantang debat segala. Kepleset tadi kan, kepleset. Ini banyak orang hukum yang menonton nih, melapor pada kami nih. Ini sangat berbahaya. Ini tadi saya dikasih oleh orang hukum loh. Kira-kira begitu. Menahan diri untuk tidak menghujat itu susah dari teman-teman Kristen. Kenapa? Karena tanpa hujatan mereka tidak bisa menyentuh hadis apalagi Al-Quran gitu loh. Pertama harus mempelintir dulu, kedua menambahkan narasi yang tidak ada. Kalau enggak ya enggak tersentuh Al-Quran, hadis aja enggak tersentuh loh, apalagi Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Ini ada tamu ini, di sini ada Susu sama Fer ini. Ini muslim atau non muslim? Halo. Ferry. Mohon izin saya jelaskan sedikit dulu ya. Boleh ya, Silakan Bang. teman-teman ya. Silakan Bang. Iya. Jadi supaya anak Batak lain kali jangan diulang-ulang lagi. Jadi di sini jelas dikatakan di hadis Bukhari ini. Faqala lahu, maka berkatalah Warakah ya haza namus ya. Oke, ini adalah namus ladzi nazzalallah, yang dulu turun dari Allah ala Musa, kepada Musa nih. Nih namus. Ini adalah namus. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitabnya saudara anak Batak ini ya, Kisah Para Rasul 7:53. Di sini dikatakan kamu telah menerima hukum Taurat. Nih, hukum Taurat. Mari kita lihat dalam bahasa Yunani hukum Taurat itu apa? Hukum di sini ya. Nih. Namus atau nomos, an-namus dalam bahasa Arab 3551. Ini apa artinya? Hukum. Hukum Taurat, hukum kitab Taurat, hukum. Tuh. Ya, ini ya 3551. Kita kembalikan. Ya 3551. 3551 tuh, hukum Taurat. Apa bahasa Yunaninya? Nomos. Namos, namus. Makanya tadi saya minta tolong terangkan apa sih namus itu dalam bahasa Yunani? Ya kan?
Karena itu hanya murni penghujatan, itu murni penistaan dengan mengatakan namus itu adalah setan. Sedangkan namus yang dikatakan oleh Waraka adalah sosok malaikat yang datang membawa hukum, yaitu Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan tadi kita lihat